Enggak. Saya Rizka hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu karena Mbak Rizkanya masih host. Coba Mbak Rizkanya kasih ke saya. Mbak Rizka, coba. Oh iya, baik. This meeting is being recorded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Adib dan Bu Regita yang saya hormati, dan Mbak Rizka Aprilia yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Oke, hari ini akan dipresentasikan dari sidang magang oleh Mbak Rizka Aprilia dengan judul, sebentar saya buka dulu, tadi masih proses ya, jadi ini telah disidangkan Mbak Rizka dengan judul Analisis Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Sistem Learning Internship dan Program Budaya Perusahaan di PT Pelabuhan Indonesia atau PT PAL ya, PT PAL di Regional 6, yaitu di Makassar ya. Kalau begitu secara teknis sidang akan dilakukan 15 menit maksimal untuk Mbak Rizka Aprilia untuk mempresentasikan hasil dari magangnya, lalu 30 menit tanya jawab, dan untuk 15 menit untuk penilaian. Kalau begitu saya berikan untuk Mbak Rizka Aprilia untuk mempresentasikan sidang magangnya. Silakan Mbak Aprilia. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin share screen. Ya, silakan Mbak Aprilia. Apakah sudah muncul Pak di layar? Sudah Mbak Rizka, silakan dipresentasikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2019 akan mempresentasikan terkait sidang magang, yaitu berjudul Analisis Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Sistem Learning, Internship dan Program Budaya Perusahaan di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya dan kemudian kepada para dosen penguji atau dosen yang telah hadir pada pagi hari ini. Profil perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 bertempat di Jalan Soekarno nomor 1 Makassar, Sulawesi Selatan, di mana merupakan perusahaan Persero badan usaha milik negara yang telah melakukan merger dari PT Pelindo 1, PT Pelindo 2, PT Pelindo 3, dan PT Pelindo 4
dan sekarang disingkat menjadi PT Pelindo Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia. Dan hasil merger dari 4 perusahaan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia yaitu pelayanan barang, pelayanan kapal, dan pelayanan rupa-rupa. Pelayanan barang meliputi bongkar muat barang, kemudian untuk pelayanan kapal meliputi salah satunya yaitu kapal tunda dan kapal pandu. Kemudian untuk layanan rupa-rupa di PT Pelindo Regional 4 yaitu salah satunya penyediaan pas pelabuhan atau tiket untuk masuk pintu pelabuhan. Terkait kajian teoritis untuk melengkapi relevansi kegiatan magang dan mata kuliah di kampus, maka langkah pembuatan sebuah aplikasi yang dianggap dapat membantu kinerja perusahaan dalam melakukan manajemen yang baik, maka diperlukan kajian mendalam terkait proses pembangunan aplikasi yang akan digunakan dan diserahkan kepada perusahaan sebagai rekomendasi apabila mendapat persetujuan. Aktivitas penugasan magang dan relevansi dengan teori yang ada di Prodi Teknologi Informasi, yaitu Satual Audit Teknologi Informasi, di sini yaitu berdasarkan teori yang saya pahami, audit teknologi informasi yaitu kegiatannya memonitoring aplikasi dan melaporkan jika terjadi kesalahan sistem dalam memproses data. Adapun kegiatan di lapangan yang saya lakukan yaitu pembuatan nota dinas dengan aplikasi PO dan melakukan pengecekan format surat sebelum mengirim, karena minusnya aplikasi yang kurang rapi dalam pembuatan paragraf. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengecekan data pegawai yang berkaitan dengan data penghasilan pada aplikasi HCIS Pelindo untuk menghindari kesalahan data yang berdampak merugikan pegawai. Relevansi yang saya ambil yaitu mengetahui proses kinerja aplikasi yang berkaitan dengan proses pembayaran dan proses pembuatan daftar gaji untuk meminimalisir kesalahan pada sistem dan segera melaporkan jika terjadi kesalahan. Untuk aktivitas yang kedua yaitu relevansi terhadap mata kuliah arsitektur enterprise. Berdasarkan teori yang saya pahami, yaitu mengoperasikan aplikasi perusahaan yang dimiliki, menunjang kegiatan administrasi dan lainnya untuk memproses data secara digital atau berkaitan dengan teknologi bisnis. Kegiatan di lapangan yang saya lakukan yaitu melakukan entry data dan pembuatan surat administrasi pekerja bagi pegawai yang memperoleh SK kenaikan gaji berkala dan kenaikan masa periodik menggunakan aplikasi HCIS. Membuat surat pengantar bagi SK pegawai yang berada di wilayah cabang untuk dikirimkan. Relevansi yang saya ambil itu mengetahui sistem kerja beberapa aplikasi pendukung di perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu manajemen logistik. Melakukan manajemen barang yang diterima oleh perusahaan untuk para pegawai. Berdasarkan teori yang saya pahami dalam relevansi di lapangan, yaitu melakukan sortir barang yang diterima dan membuatkan daftar terima manual sebelum mendistribusikan kepada para pegawai. Untuk relevansinya, merasakan kegiatan sortir barang hingga mendistribusikan kepada pegawai. Untuk yang keempat yaitu e-bisnis. Berdasarkan teori yang saya pahami, berkaitan dengan implementasi media sebagai bentuk kebutuhan komersial perusahaan. Di mana kegiatan di lapangan yaitu yang saya lakukan mendesain kebutuhan internal perusahaan untuk menunjang kegiatan yang akan berlangsung. Relevansinya dapat menyelesaikan persiapan bahan untuk penunjang kegiatan perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengolahan citra digital. Pada relevansi teori kali ini, yaitu
saya sendiri mengajukan inovasi aplikasi manajemen untuk mengelola pihak eksternal disertai absensi pengenalan wajah secara real time, di mana kegiatan di lapangan yang akan saya lakukan yaitu program inovasi mandiri berupa pengenalan wajah secara real time sebagai salah satu fitur aplikasi absensi yang saya rekomendasikan. Untuk relevansinya, yaitu fitur aplikasi yang berkaitan dengan pengolahan citra digital, yaitu pengenalan wajah pemilik akun. Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen risiko. Berdasarkan teori yang saya pahami yaitu pembuatan analisis risiko pada saat proses pembuatan aplikasi. Dan ini akan saya lakukan ketika dalam proses pembuatan aplikasi dengan membuat tabel risiko yang nantinya digunakan untuk memberikan pernyataan dan analisis terkait risiko-risiko yang diterima selama proses pengerjaan aplikasi. Untuk relevansinya, menganalisis manajemen risiko yang terjadi selama proses perancangan aplikasi yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu kerja praktik. Pada kerja praktik ini, kami sebagai mahasiswa harus menerapkan kolaborasi dan melaksanakan kerja sesuai dengan kemampuan yang diperoleh dari kampus serta memberikan usaha terbaik. Untuk kegiatan di lapangan yaitu mencatat segala jenis kegiatan yang diinstruksikan selama magang. Relevansinya merasakan kolaborasi dalam dunia kerja bersama para pegawai dan staf dengan saling mendukung antar bidang demi tercapainya efisiensi kerja. Untuk permasalahan yang saya angkat yaitu dari pengolahan citra digital yaitu tidak adanya aplikasi penunjang monitoring anak magang dan semua dilakukan serba manual serta kurang mengenalnya budaya terhadap perusahaan. Sehingga saya merekomendasikan untuk pembuatan aplikasi yang dapat memanajemen kegiatan mahasiswa selama magang dan memberikan pembelajaran terkait budaya perusahaan diharapkan dapat membantu pegawai dalam memobilisasi para mahasiswa magang mulai dari kehadiran serta laporan kerja atau logbook. Untuk rancangan layout prototipe aplikasi yang akan dibuat ialah seperti ini. Yang pertama ini yaitu fitur pengenalan wajah, di mana kita akan menerapkan relevansi pengolahan citra digital. Dan yang fitur lainnya yaitu fitur pendukung, sebagaimana juga bermanfaat bagi mahasiswa magang untuk mengenal budaya perusahaan. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi yang dipresentasikan oleh Mbak Rizka Aprilia ya. Ini sedang di Makassar ya, tetap semangat. Oke, kalau begitu untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab dari penguji, yaitu mungkin saya akan persilahkan kepada Bapak Adib atau Ibu Regita. Siapa yang lebih dulu? Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas kesempatannya. Speakernya dimatiin. Ya, ini kan ini ya bikin aplikasi. Tapi aplikasinya saya masih nggak ngelihat full fiturnya. Kapan idenya dibuat untuk bikin aplikasi, Rizka? Idenya baru direalisasikan sekitar 1 minggu yang lalu, Pak. 1 minggu yang lalu? Iya, Pak. Berapa minggu lagi untuk magangnya? Sisanya? Untuk magangnya sisa 30 hari lagi.
selama sebelum seminggu, berarti berapa bulan yang lalu, kenapa nggak kepikiran bikin aplikasinya? Sebelumnya sudah kepikiran Pak untuk yang absensi itu, cuman seperti terkendala ada ada sebuah alat untuk fingerprint aplikasi sehingga saya kurang yakin untuk merealisasikannya. Kemudian kenapa saya ingin merealisasikannya? Ada satu program budaya di perusahaan yang baru-baru ini digencarkan sekitar 3 minggu yang lalu baru digencarkan. Kemudian saya juga berkontribusi di dalamnya dalam pembuatan desain dan lain sebagainya, sehingga saya berpikir untuk menjadikan satu aplikasi ini yang terdapat absensi untuk mahasiswa magang atau PKL, kemudian ada logbook, kemudian ada fitur seperti learning, pembelajaran yang dimana pada program budaya itu dapat disajikan dalam aplikasi tersebut, sehingga tidak terbuang percuma, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau dari aplikasi, tujuannya memang bagus ya, tapi apa sebenarnya ini juga bisa dijadikan satu ke kalau misalkan informasi-informasi begini bisa dijadikan sebuah manual, jadi bisa bikin buku panduan gitu. Kenapa harus bikin aplikasi? Apa bedanya? Misalkan Rizka bikin buku panduan untuk magang di Pelindo 4. Di situ bisa dibaca, budayanya juga di situ. Nah, itu kan lebih gampang. Apa bedanya buku manual dengan buku panduan itu dengan aplikasi Rizka? Baik Pak, izin menjawab. Perbedaannya antara buku manual dan aplikasi ini yaitu kalau buku manual kesannya akan monoton dan informasi yang tersaji tidak dapat selalu diperbarui atau hanya sebatas tulisan dan gambar. Sedangkan untuk aplikasi ini bisa secara interaksi. Misalnya ada program budaya tersebut mengadakan event webinar seperti itu nanti bisa masuk ke aplikasi dan dapat dilihat ulang oleh mahasiswa magang sebagai metode pembelajaran mengenai pengenalan perusahaan tersebut, Pak. Sekarang berarti tadi ada kameranya juga di situ, ada presensinya nanti magang di situ juga? Iya Pak, untuk kameranya diusahakan untuk dapat mengenali area tempat magang atau ketika kita absen dengan pengenalan wajah itu dapat terdeteksi lokasi secara real time bahwa melakukan presensi di area perusahaan. Berarti ini rencananya memang harus aplikasi, kan bisa saja menggunakan website. Mana yang apa yang jadi pertimbangan? Misalkan begini, kalau aplikasi orang-orang harus menginstal aplikasinya. Biasanya itu kan lebih mudah untuk mengunjungi website dan bisa melihat dan update juga. Kalau alasannya buku manual itu nggak bisa diupdate, terus nggak bisa interaktif. Kalau di web kan bisa interaktif juga, dan saya rasa ini ya para mahasiswanya nggak perlu install aplikasinya gitu. Toh juga kalau selesai magang di uninstall. Apa pertimbangannya kenapa HP? Kenapa aplikasi? Untuk pertimbangannya kemarin juga sempat berkoordinasi dengan teman yang lebih paham bahwa disarankan ke web, tapi saya ingin mempelajari dalam proses pembangunan aplikasi mobile, Pak. Kemudian kalau aplikasi mobile, kalau saya tidak salah pernah baca, bisa nanti di generate ke dalam bentuk web.
Seperti itu, Pak. Berarti ini ya lebih ke arah Rizka yang mampu yang mana begitu? Iya, Pak. Oke. Meskipun tinggal 30 hari, Rizka yakin bisa membuat aplikasinya bisa berjalan nanti didemokan? Mohon maaf, didemukan bagaimana, Pak? Ya misalkan di laporannya nanti, ini kan ada revisiannya, misalkan nanti saya loloskan gitu. Kira-kira nanti kalau misalkan mau di ACC kan harus ada mencapai tujuannya gitu. Apa yakin 30 hari bisa dicapai? Kalau yakin tidaknya, kurang yakin, Pak. Mungkin bisa hanya sampai prototipenya. Kalau berjalan normalnya mungkin belum berjalan maksimal. Ini bagaimana ya? Berarti kan ini kan memang sidangnya dilaksanakan sebelum selesai selesai magangnya. Tapi catatannya dari pimpinan nggak apa-apa nggak selesai, tapi nanti revisiannya itu harus seperti kesepakatan di sidang. Jadi nggak apa-apa diloloskan kalau memang belum jadi. Tapi kalau misalkan nggak yakin itu gimana ini nanti? Kalau saya bilang insya Allah yakin, tapi waktunya kurang mencukupi bagaimana, Pak? Karena saya juga kurang Nah, bisa itu. memprediksinya, Pak. Anda tahu kan berapa SKS yang harus dikonversi? Iya, Pak. Nah, ya, jadi makanya itu dari kapasitas laporan yang Anda buat sekarang dan dikumpulkan, apakah layak untuk dikonversi ke 18 SKS? Saya rasa belum layak, Pak. Ini gimana ini terus? Mungkin ke Bu Regita dulu, saya mau berpikir. Ya, terima kasih Pak Adip. Oke, jadi saya mengerti maksudnya Pak Adip ya, Rizka. Jadi kalau melihat dari kompleks membuat aplikasi itu sangat panjang juga ya waktunya kan yang dibutuhkan gitu. Sedangkan di sini yang Rizka tawarkan itu udah ada harus deteksi dari wajah menggunakan citra digital gitu kan. Dan itu pun juga harus survei dulu, membutuhkan data-data untuk pengenalan wajah itu. Nah, itu pasti juga membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Belum lagi nanti Rizka itu membuat desain aplikasinya yang harus di deploy ke Android gitu kan. Nah, itu kan juga pasti ada butuh waktu lagi gitu. Jadi kayak Rizka itu kayak seharusnya dari rancangan ini sudah dipikirkan itu awal-awal akan mulai magang gitulah ya. Jadi di situ nanti akan bertahap belajarnya juga gitu, mulai dari pembuatan citra wajah, terus nanti buat prototype, terus nanti juga apa ya istilahnya itu kayak waktunya itu terplanning gitu. Kalau misalkan tinggal 30 hari kan jelas tidak mungkin gitu ya. Kalau dari kita juga sebagai penguji itu juga nggak yakin apakah bisa selesai atau tidak gitu kan dalam waktu 30 hari gitu. Nah, mungkin bisa Rizka batasi, silahkan maksudnya buat implementasi berdasarkan mata kuliah yang ada gitu ya dari beberapa di sini, tentang auditnya ataupun tentang dari mungkin dari otomatis apa ya, absensi. Nah, itu perlu dibatasi gitu kan. Kalau misalkan buat sekompleks ini, pasti nggak akan bisa selesai dalam waktu 30 hari. Seperti itu. Nah, silakan mungkin dari Rizka mungkin ada ini, apa ya istilahnya, yang bisa disampaikan. Ya, Bu, izin menyampaikan. Kan sebenarnya aplikasi ini kan masih sebatas analisis perancangan untuk yang dilaporkan di magang. Dan apabila perusahaan menerima rekomendasi tersebut, maka akan saya
akan saya kerjakan hingga aplikasi ini dapat terrealisasi. Di luar Oke, apakah oke. Apa itu sudah ada ini kesepakatan di awal seperti itu atau seperti apa? Untuk kesepakatannya belum dibahas lebih lanjut, Bu. Apakah berarti nanti ketika magang ini selesai hanya bentuk desain laporan saja atau memang Rizka itu sudah membuat demonya gitu atau mungkin sebuah mock-up lah gitu ya, mock-up dari aplikasi yang sudah dibuat gitu. Gimana? Kalau untuk mock-up-nya kemungkinan untuk sampai tanggal revisi itu kemungkinan bisa jadi kalau hanya untuk mock-up-nya. Oke, kalau untuk mock-up sendiri itu nanti Rizkanya buat sampai di desain yang mana? Desain yang secara keseluruhan. Secara keseluruhan berarti mulai dari presensi, terus pengenalan wajah itu, benar? Terus apalagi ada juga ini ya, fingerprint itu? Tidak bentuk fingerprint. Sampai mana berarti? Bisa dijelaskan dulu. Untuk mock-up-nya itu pengenalan wajah atau absensinya, kemudian beranda, tampilan di beranda, kemudian untuk logbook, nanti seperti apa ketika kita menginput kegiatan harian kita selama magang, kemudian nanti ada fitur chatnya yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, seperti itu. Oke. Untuk yang real time lokasi, apakah juga nanti bisa ditampilkan di mockup atau gimana? Iya, belum bisa ditampilkan di mockup. Oke, mungkin itu berarti waktunya untuk menyelesaikan itu semua, Rizkanya janji berapa bulan, berapa hari ya? Kalau di lembur bisa 3 hari atau lama 1 minggu. Normalnya saja, bukan lembur, maksudnya normal. 1 minggu. Normal pengerjaan. 1 minggu, oke. Oke, terus mungkin saya mau nanya ini, di bagian relevansi teori dan praktek di mata kuliah arsitektur enterprise. Nah, ini kan yang saya baca ada perolehan terkait input nomor SK ke aplikasi HCIS, terus ada juga kayak surat pengantar di PIO, dan juga gaji berlaku di Zinpars. Nah, itu kalau misalkan nih, dari Rizka itu memang untuk membuat mempropos aplikasi itu bisa nggak dari aplikasi yang dari sana itu tuh nyambung gitu ya dari aplikasi yang Rizka propose? Dari aplikasi yang saya buat maksudnya? Iya, gimana berarti itu? Maaf Bu, saya kurang paham maksudnya. Kemudian melakukan update data program merit periodik. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin itu dulu Pak Fauzan, Pak Adib, boleh dilanjut di Pak Adib lagi. Jadi ada kendala lain sepertinya setelah saya pikirkan. Kan kalau di mobile programming itu masih harus ada Android sama iOS, itu beda ya developernya. Jadi
semakin nyatanya tidak akan mungkin selesai dalam 30 hari ke depan. Kecuali Rizka udah pernah bikin sebelumnya dan ada template-nya. Pernah bikin Rizka sebelumnya? Belum, Kak. Waduh, berat. Gini, kalau misalkan bikin website itu banyak bikin website itu tanpa ngoding ya. Jadi ada beberapa platform yang menyediakan Rizka itu bikin layoutnya, bikin kontennya apa aja. Itu ngodingnya biasanya tanpa perlu ngoding, biasanya juga bisa dipublish. Iya. Jadi nanti yang saya harapkan, nanti kan di Pelindo 4 ada ini ya, ada sidang juga di sana harusnya. Iya, Pak, harusnya. Nah, nanti yang saya harapkan Rizka sudah mendemokan website yang meskipun itu prototype, tapi itu sudah ada konten-kontennya gitu. Ini dari saya itu pertimbangannya begini. Jadi kalau misalkan aplikasi itu agak sulit ya, karena tadi ada iOS, ada Android, itu development-nya berbeda, treatment-nya berbeda. Sedangkan kalau website itu mau iOS, mau Android, masuk semua. Dan sekarang itu banyak, tinggal diketik di YouTube, di Google, how to make a website without coding. Iya, Pak. Gitu ya Rizka ya? Iya, Pak. Gimana? Sanggup kalau gitu? Jadi Rizka bikin layout-nya, bikin kontennya aja. Karena nanti codingannya itu ya biasanya sudah nggak perlu ngoding lagi gitu. Iya, Pak. Jadi yang perlu dipersiapkan itu kontennya. Tadi kan ada sudah apa aja, misalkan ada contoh-contoh seminar yang diadakan, itu harus dikasih contoh, atau budaya perusahaan itu apa aja, mungkin ada aturan-aturannya apa aja kayak gitu ya. Jadi kecuali tadi presensi ya, kalau presensi saya kurang tahu bisa, karena itu berkaitannya sama database. Tapi intinya setelah dari sidang ini, Rizka bakal mencoba mengenerate sebuah website meskipun tanpa coding, karena sekarang kalau sama ngodingnya belajarnya Rizka nanti takes time banget. Ini sekarang silakan cari platform yang free, biasanya trial itu sebulan ya. Jadi cukuplah buat dari sekarang itu dibikin akun trial atau bikin akun yang kalau ada yang gratis ya syukur, kalau nggak ada ya trial dulu. Silakan di situ bikin layoutnya, terus ininya juga apa namanya, kontennya sangat penting ya. Jadi ketika disidangkan di Pelindo sana itu saya harap sudah ada beneran, bukan mock-up-nya doang, tapi udah beneran ada isinya kayak gitu. Dan itu termasuk revisian sidang ini gitu. Baik, Pak. Pernah kepikiran buat website yang tanpa coding? Biasanya saya seperti itu, Pak. Oh, sudah pernah bikin? Iya, Pak, pernah. Pakai apa platformnya? Pakai Weebly sama pakai apa satunya lupa, Pak. Dulu bikinnya untuk apa? Untuk kegiatan itu, Pak, apa berhubungan sama mata kuliah juga, kemudian ada hubungannya sama kegiatan penelitian bersama dosen. Nah, itu Rizka ya. Jadi karena saya rasa Anda sudah pernah membuat itu, jadi ke depan saya berharap itu tidak ada kendala ya. Yang saya harapkan dulu untuk dosen, untuk penelitian, untuk mata kuliah. Nah, sekarang untuk Pelindo nih. Jadi Pelindo itu maksud saya itu nanti Rizka selesai magang, nanti Pelindo boleh kalau pengen lanjut
bikin website seperti yang Rizka tawarkan, ya nanti hubungannya Pelindo mungkin bisa meng-hire Rizka atau bisa menghubungi Rizka kembali. Tapi yang jelas di pertemuannya itu buktikan bahwa anak ITTS itu, anak Telkom Surabaya itu ya harusnya mampu gitu menyelesaikan masalah platform seperti ini. Itu yang saya harapkan, Rizka. Jadi kontennya harus benar-benar intinya ya gini ya. Jadi harus menarik para petinggi di sana lah, bahwa Rizka itu berhasil atau bisa menawarkan platform digital yang bisa digunakan oleh Pelindo kayak gitu. Meskipun Rizka nggak berstatus di sana ya, tapi kalau misalkan mau lanjut, ya silakan hubungi Rizka kembali, begitu. Gitu ya Rizka ya? Siap, Pak. Terakhir Rizka, kalau ada apa-apa, komunikasikan dengan pembimbing ya. Jadi jangan memutuskan keputusannya sendiri. Ini kan kemarin sempat susulan ya daftarnya kalau nggak salah. Iya, Pak. Nah, itu jangan overthinking ya. Jadi kita tahu your capability, kemampuan Anda sudah menyampaikan Anda sudah pernah membuat website untuk penelitian dosen. Jadi dosen-dosen di sini juga sudah tahu kemampuan Rizka. Jadi jangan malu untuk bertanya ke dosen-dosen sini, ini apakah sudah benar atau enggak ya. Terutama sudah tahu ada di sini ada Pak Fauzan, pasti dibantu nanti untuk urusan gimana-gimananya. Termasuk dalam 30 hari ke depan, Rizka. Ini kan 30 hari terdepan yang mungkin terberat selama magang. Karena 30 hari ke depan, Rizka tetap menjalankan tugas Pelindo dan sekaligus merevisi laporan ini yang berbentuk tadi ya, membuat sebuah web, bukan sebuah aplikasi. Nah, ini dalam menjalankan 30 hari ke depan, kalau ada apa-apa, kalau ada kesalahan teknis, termasuk psikis, hubungin, terserah mau lebih enak ngomong ke siapa, yang jelas harus komunikasi, Rizka. Gitu ya. Jadi jangan merasa Rizka sendirian di sana. Kita di sini bersama Rizka. Iya, Pak. Ya sudah, gitu ya Rizka ya. Semangat. Sampai jumpa di TTS mungkin. Iya. Cukupkan dari saya, mungkin Bu Regita mau menambahkan, boleh? Oke, dari saya cukup, Pak. Oke. Oke, terima kasih kepada Bapak Adib dan Ibu Regita ya. Ini masukannya sangat mengena sekali kepada Mbak Rizka ya ini ya. Mungkin terima kasih kepada itu tadi Pak Adib dan Bu Regita, ini masukannya sangat membantu ya. Jadi begitu ya Mbak Rizka. Jadi karena kan ini mencari opsi yang paling realistis ya, paling realistis itu kan sudah disarankan oleh Pak Adib tadi sama Bu Regita yang terkait tata kelola atau audit teknologi informasi ya. Jadi kalau pemrograman mobile itu memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Adib, itu butuh, kalau pelajaran kan butuh 1 semester ya ini ya. Kalau 1 semester kan 6 bulan, nah ini mau diselesaikan selama 1 bulan itu kan berat sekali ya Mbak Rizka. Jadi ya kita berusaha untuk maksimal mungkin tapi serealistis mungkin ya. Jadi karena tadi kan Mbak Rizka tidak bisa itu ya menjanjikan ya. Jadi kita semoga bisa memberikan janji yang realistis ya, begitu ya Mbak Rizka. Oke, kalau begitu mungkin saya cukupkan untuk seminar magang. Semoga Mbak Rizka akan menyelesaikan magang dengan skop dan tujuan yang realistis dan sesuai arahan dari Pak penguji dan Ibu penguji yang disarankan tadi. Dan semoga magangnya ini akan memberikan kontribusi dan manfaat kepada kita semua, kepada Mbak Rizka dan kepada Bapak Ibu dosen dan tentunya kepada kampus kita tercinta ya. Kalau begitu saya cukupkan untuk seminar sidang magang dari Mbak Rizka Aprilia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.